Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam alal mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum. Amma ba'du fanudzakkir ayyuhat tulabata bima'hadil ma'had al-furqan al-islami min as-saffil awwal fi ma'had Salafiyah Wusta. Kita lanjutkan pelajaran matematika. Kita ada di halakoh 7. Alhamdulillah kita belajar matematika, niatkan ibadah untuk Allah Ta'ala. Kita investasikan waktu yang ada sekarang. Semoga Allah jadikan ini bernilai ibadah yang diterima dan Allah berikan kita pahala yang besar. Jadikan ilmu ini bermanfaat, memberikan kemaslahatan untuk orang banyak, kemudian kita dipertemukan dengan pahala yang disimpan oleh Allah. Baik, langsung aja ya kita masuk ke pelajarannya. Mohon diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berlanjut ke pembahasan operasi campuran. Operasi campuran. Kenapa disebut operasi campuran? Karena di setiap soal ada lebih dari satu operasi hitung. Ada tambahan, ada pengurangan, ada perkalian, dan ada pembagian. Dan kita ulangin lagi, ada penambahan, ada pengurangan, dan perkalian. Perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. Dan juga pembagian itu pengurangan yang berulang gitu ya. Langsung aja contoh soal. Misal kita punya contoh soal 21 ditambah 64 dibagi 8 dikali 3 sama dengan titik-titik gitu ya. Maka kita punya di sini ada penjumlahan, ada pembagian, dan ada perkalian. Yang jadi poin perhatian adalah ketika ada operasi campuran, ada tambah kurang kali bagi, maka yang didahulukan adalah yang perkalian dan pembagian. Karena apa? Karena perkalian dan pembagian adalah sesuatu yang berulang atau lebih rumit. Sehingga kita dahulukan mensederhanakan yang rumit itu, baru kita gabungkan dengan operasi yang lainnya. Maka pada soal yang pertama ini, kita kerjakan dulu yang pembagian. Kenapa kita kerjakan pembagian tidak penjumlahan? Karena pembagian lebih rumit dari penjumlahan, maka kita kerjakan dulu. Kenapa tidak kita kerjakan yang perkalian? Karena kita baca dari sebelah kiri. Kita baca sebelah kiri, maka kita dahulukan yang sebelah kiri dulu. Maka karena 21 ini tidak diproses, kita tulis lagi, jadi di sini 21. Kemudian ditambah 64 bagi 8 adalah 8. Kemudian 3-nya juga turun kali 3 sama dengan itu ya. Sekarang ada 21 ditambah 8 penjumlahan dan ada perkalian. Selanjutnya kita proses lagi yang perkalian. Karena perkalian lebih rumit dari penjumlahan. Maka kita tulis 21 ditambah 8 kali 3 adalah 24 sama dengan titik-titik ya.
Penjumlahan tinggal sendiri, berarti langsung kita jumlahkan. Berapakah 21 tambah 24? 45. Kemudian kita punya soal yang lainnya. Misalnya kita punya soal 2. 70 dikurangin 9 dikali 5 dan ditambah 5 sama dengan berapa gitu ya. Sama juga cara pengerjaannya, dahulukan perkalian dan pembagian daripada penjumlahan dan pengurangan. Maka di sini kita lihat ada pengurangan, ada perkalian dan ada penjumlahan. Maka kita tulis saja dulu 70 karena dia belum diproses. Lalu 9 kali 5 ini kita lakukan proses penghitungannya. 9 kali 5 adalah 45. Di plus 5 ini turun lagi jadi plus 5 sama dengan titik ya. Tersisa adalah operasi pengurangan dan penjumlahan. Kita dahulukan yang sebelah kiri. 70 kurang 45 adalah 25. Ditambah 5, berapa 25 tambah 5 sama dengan 30. Soal yang lainnya, soal 3, ini latihan bukan buat di website ya. 63 dibagi dengan dalam kurung 3 tambah 4 dan dikali dengan 10. Berapa hasilnya? Kita lihat di sini operasi pembagian ada di sebelah kiri, penjumlahan ada di tengah. Perkalian ada di ujung. Akan tetapi penjumlahan ini diletakkan di dalam soal yang ada tanda kurungnya. Kalau ada tanda kurung, maka kita dahulukan pengerjaannya. Maka 63 kita tulis apa adanya, belum kita proses hitung. Lalu 3 tambah 4 kita proses sampai dengan 7. Kita tulis lagi kali 10 sama dengan titik. Tersisa operasi pembagian dan perkalian. Selanjutnya kita lakukan penghitungan dari sebelah kiri. 63 dibagi 7 adalah 9. 10-nya turun dan juga operasi kalinya juga turun. Sehingga yang ada sekarang 9 dikali 10 sama dengan 90. Dari 3 latihan soal yang disebutkan tadi, kita bisa ambil kesimpulan. Pertama, jika operasi hitung dalam tanda kurung di sini ya. Operasi yang di dalam kurung didahulukan ya. Yang di dalam kurung. Kemudian operasi yang perkalian dan pembagian didahulukan dari operasi penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan. Kemudian jika semuanya operasinya sama, misalnya perkalian pembagian atau penjumlahan dan pengurangan, jika penjumlahan dan pengurangan sama kuat, karena penjumlahan dan pengurangan sama kuat, maka dahulukan dari sebelah kiri. Karena kita baca dari sebelah kiri ya. Kita kan bahan ini kan pakai huruf Latin. Saya belum tahu kalau huruf Arab kayaknya juga sama dari kanan ke kiri.
Maka dari kanan dulu kalau huruf Arab. Ya, atau kali dan bagi. Oke, dahulukan yang di dalam kurung, perkalian dan pembagian didahulukan dari penjumlahan dan pengurangan. Jika operasinya sama kuat, yaitu tambah dan kurang, atau kali dan bagi, maka dahulukan yang sebelah kiri. Dahulukan sebelah kiri. Kenapa kita tidak boleh salah dalam mendahulukan? Misal kita punya contoh soal ya. Kita punya contoh soal 5 tambah berapa ya? 5 tambah 2 kali 8 gitu ya. Kali 8. Berapa hasilnya? Maka ini bisa dua kemungkinan ya. Bisa kita jawab dengan 21, bisa kita jawab dengan 56. Kalau kita dahulukan 5 tambah 2, hasilnya 7, lalu dikali 8, maka hasilnya 56. Namun jika kita dahulukan dulu yang perkalian, lalu ditambah, maka hasilnya 21. Dan kondisi seperti ini kita harus kembalikan kepada konsep bahwa perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Sehingga sebenarnya bunyi soalnya adalah 5 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 lagi tambah 2 tambah 2 tambah 2. Gini ya. Sama dengan 21. Karena 2 dikali 8 adalah 2 yang dijumlahkan sebanyak 8 kali. Adapun kalau misalnya kamu menganggap cara yang pertama, maka sama saja kita. Kalau misalnya kamu anggap 5 tambah 2 dulu baru dikali 8, itu sama aja seperti kamu menulis 5 tambah 2 ditambah 5 tambah 2 tambah seterusnya sampai 8 kali. Maka hasilnya 56. Paham? Maka kita gunakan pendekatan yang perkalian dulu karena di sini tidak ada tanda kurung. Kalau kalian ingin menjawab dengan jawaban 56, maka soalnya halus seperti ini bunyinya. 5 tambah 2 dikali 8. Ya, dikasih tanda kurung, maka kita tambahkan dulu baru dikali. Ini benar, tapi kalau tidak ada kurung berarti perkalian didahulukan baru penjumlahannya. Barakallahu fikum. Sampai sini aja pelajarannya. Setelah ini kita kasih soal. Soalnya itu di sini aja ya, di kertas ya. Kerjakan 7 dikali 8 dibagi 7 berapa? Yang kedua, kita punya 6 dikurangin 4 dikali 9 sama dengan sekian ya. Semoga Allah mudahkan. Semoga Allah jadikan waktu yang kita gunakan ini bernilai ibadah. Jadikan belajar matematika ini wasilah untuk kita mengetahui keagungan Allah, karena ilmu itu semuanya dari Allah. Dan ini adalah simbol-simbol yang dibuat oleh manusia dari angka 1, 2, simbol tambah kurang ini adalah simbol saja untuk memudahkan kita dalam menjalani kehidupan. Semoga Allah jadikan kalian semua sukses dunia akhirat. Sama kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.